Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat-lihat kawan-kawan nih agak kedinginan ya. Kita cek sound dulu lah supaya lebih semangat lagi ya. Seperti biasa, cek sound. Hurra! Cek sound. Hurra! Viva Nel. Viva! Viva! Viva Nel. Viva! Viva! Oke, terima kasih. Untuk pembelajaran kita hari ini adalah teknik pengelasan busur manual ya, pelajaran Pak Benanda ya. Nah, sebelum melalui kegiatan pembelajaran, salah satu siswa silakan pimpin doa. Raihan, silakan pimpin doa. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada kebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Dan sudah dipimpin doa. Selanjutnya, Bapak bermotivasi ya. Walaupun di kala kita dingin, ya situasi kondisi pegunungan kita tidak menentu, banyak yang sakit, kawan-kawan kita juga banyak yang sakit, tetap kita harus semangat teman-teman. Ya, dalam melaksanakan pembelajaran yang ini adalah kewajiban dari seorang siswa. Ya, karena kalian masih siswa. Dan saya sebagai guru juga wajib untuk mengajarkan. Oke. Sebelumnya kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan siswa diharapkan berdiri. Indonesia tanah air, santun padaram, salam beri tangan. Oke, silakan selesai. Silakan duduk kembali. Kira-kira siapa yang dapat masuk hari ini ya? Empanel, Terima kasih. Tamu Menda. Menda Resa. Farel izin ya. Ya. Tommy sakit. Ya. Masih. Tidak apa-apa, kita tetap lanjut saja pembelajaran materi hari ini. Nah, ini Bapak mau beri motivasi belajar. Oke, dunia itu luas lebih dari apa yang kita bayangkan. Dan hidup adalah sebuah perjalanan. Maksudnya bagaimana? Ini adalah foto-foto ketika Bapak masih bekerja di swasta, di dunia pengelasan. Di sini ada Bapak kerja di pabrik minyak sawit, di sini ada Bapak bekerja di pabrik karoseri, ya. Bapak menginspeksi kualitas dari setiap pengelasan, pekerjaan pengelasan ya. Jadi pekerjaan pengelasan itu luas Mas, tidak hanya sekedar pengelasan teralis saja. Itu yang perlu kalian pahami. Jadi seberapa pengetahuan kalian akan bertambah adalah seberapa perjalanan yang kalian tempuh di dalam hidup ini. Jadi jangan ragu untuk keluar dari zona nyaman. Seperti itu ya. Untuk motif belajar siswa, ya. Jadi pada materi pembelajaran hari ini kita mempelajari parameter pengelasan. Bapak mau bertanya, mengapa sih kita perlu mempelajari parameter pengelasan? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Pak, silakan. Karena variabel pengelasan mempengaruhi Proses hasil ya. Bagus sekali. Jadi parameter pengelasan itu banyak variabelnya. Banyak variabelnya yang tentunya itu akan mempengaruhi hasil dari pekerjaan pengelasan kita masing-masing. Dampak penggunaan parameter pengelasan yang kurang tepat dalam kehidupan sehari-hari. Bapak berikan contoh. Nah, ini adalah karoseri truk. Di sini ada pekerjaan pengelasan banyak. Ya, ada pekerjaan pengelasan banyak. Nah, di setiap pengelasan ini enggak sembarangan kita ngelas. Ada namanya acuannya. Parameter pengelasannya, apa yang digunakan. Variabelnya apa aja, nanti akan kita bahas. Sementara di gambar kedua, ini adalah pabrik terbakar. Dikarenakan juga
kesalahan dari parameter pengelasan. Jadi dampak efeknya pekerjaan pengelasan itu jangan dianggap remeh. Jadi kalian kalau di sini cuma taunya pengelasan tralis, ya pengelasan tralis itu tidak cuma itu aja kawan-kawan. Ternyata di pekerjaan bidang lain, pengelasan bidang lain itu lebih banyak lagi kecelakaan kerja yang disebabkan oleh parameter pengelasan. Nggak cuma bolong-bolong aja kayak las tralis bisa didempul ya. Oke, Bapak lanjut. Kira-kira sampai sini, sampai dari Bapak yang Bapak jelaskan tadi ada yang ditanyakan? Ya, silakan cerita. Mengapa dalam pengelasan harus ada quality control, Pak? Ya, Parameter. ya Bapak tadi menjelaskan Bapak itu adalah bekerja di swasta sebagai pengawas, ya pengawas quality control. Jadi kenapa kita butuh seorang pengawas untuk menginspeksi pekerjaan pengelasan? Itu untuk menjamin keselamatan dari sebuah proyek pengelasan. Ya, seperti yang kita tadi singgung tadi kan. Kita kembali lagi ke gambar sebelumnya ya. Ya. Kira-kira sewaktu di pabrik minyak sawit yang Bapak inspeksi apa? Sambungan pipa. Ya, di sini ada sambungan pipa. Ini ada Bapak menginspeksi sambungan tiap-tiap pipa minyak sawit. Tidak hanya fluida minyaknya saja, tetapi di situ ada gasnya juga. Ya, di situ banyak campuran minyak sawit ya. Ada gas, terutama ada liquid yang dari apa gas LNG ya. Jadi itu mudah terbakar. Itu tidak boleh sama sekali terjadi cacat. Karena nanti bisa menyebabkan kecelakaan kerja seperti yang gambar kecelakaan kerja yang Bapak terangkan tadi. Jadi seperti itu ya. Bisa dimengerti Mas Tirta ya? Ya, Jadi kenapa kita membahas terkait dengan parameter pengelasan? Ternyata itu berhubungan juga dengan tujuan pembelajaran kita hari ini kawan-kawan. Jadi bagaimana caranya kita bisa men-setting, ya, menganalisa, ya, menjelaskan, menerapkan analisa alat bahannya, preparationnya, ya, persiapannya, serta parameter pengelasan pada sambungan las, pada sambungan tumpul saat ini kita bahas ya, yang ada groove-nya. Nah, seperti itu ya. Jadi gimana kita bisa menganalisa parameter pengelasannya yang tepat itu apa, yang harus kita gunakan itu apa? Karena kebanyakan dari kita itu, kita jujur aja kita masih banyak pekerjaan kita yang terdapat cacat las, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku dan diindahkan. Ya. Di sini Bapak jelaskan tentang penilaian hasil belajar ya. Penilaian hasil belajar kita ada dari ranah pengetahuan, ada dari ranah keterampilan, ada dari ranah sikap. Tolong diperhatikan baik-baik ya. Jadi pengetahuan itu termasuk dalam tes formatif dan post tes kalian nanti. Apa itu tes formatif dan post tes? Nanti kita akan menjalaninya bersama-sama ya. Keterampilan adalah praktek, jelas ya di sini ya. Dan pengamatan adalah sikap kalian selama pembelajaran materi hari ini. Ya, seperti itu ya. Oke, fase pertama kita akan menyiapkan media dan alat. Silakan pada kawan-kawan silakan disiapkan media alat tulisnya, bukunya silakan disiapkan, bawa beri waktu. Ya. Oke, fase pertama kita akan mengamati dan mencatat poin penting pada media pembelajaran PPT ya. Ini dia media pembelajaran PPT
Pak Bernanda ya, terkait dengan parameter pengelasan. Ya, parameter pengelasan itu adalah variabel ya, tadi Bapak bilang ya. Variabel itu ada beberapa. Jadi nggak cuma satu hal saja atau satu variabel saja yang mempengaruhi parameter pengelasan. Ya. Nah, variabel dalam parameter pengelasan itu ada 5, yaitu persiapan bahan material, elektroda yang kalian gunakan, arus antar yang kalian gunakan, polaritas yang kalian gunakan, dan travel speed. Sebenarnya kalian sudah paham semua ya, karena sudah kelas 11 ya. Tapi pada kenyataannya memang susah kita untuk mencari parameter pengelasan yang tepat. Jadi apa saja persiapan bahan material? Nah, di sini sudah kalian lihat. Seperti biasanya ya, bentuk kampus sesuai keterangan gambar, terus perhatikan gapnya ya, 2-3 mili, pakai elektroda ya, 2,6 itu ya, dan hati-hati saat take bar. Perhatikan saat take bar. Disposisi material, jangan sampai materialnya tinggi sebelah, ya, seperti itu yang persiapan bahan material. Untuk elektroda, sesuaikan dengan fase-fase di mana saat kalian mengelas. Ya, kalau root pakai ampere berapa, kalau capping pakai angka berapa, pakai arus berapa ya. Seperti itu. Diameternya berapa kalau root, kalau capping berapa, kan beda-beda ya. Jadi seperti itu kan. Harus tadi sudah Bapak singgung ya. Untuk polaritasnya kan pakai apa? Ya, kabel sambungan di elektroda itu kan pakai apa ya? Pakai DCSP kah? Pakai DCRP kah? Ya itu kan harus paham ya. Karena itu juga mempengaruhi dari hasil pengelasan kalian, terutama di bagian penembusan. Untuk travel speed ya itu tergantung tangan masing-masing orang. Beda. Kecepatan las antara Saeb dan Tirta beda. Antara Supri dengan Aris juga beda. Ya, ini kan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing ya. Ada sudut elektroda, jarak ujung elektroda jangan terlalu tinggi ya jarak elektrodanya ya, seperti itu, dan ayunan tangan. Itu dari materi pelajaran Pak Bernanda PPT. Nah, itu juga Bapak kirim ya lewat WA, silakan ditengok HP kalian masing-masing ya. Materi pembelajaran itu Bapak kirim lewat WA. Nah, setelah kalian mendapat materi pembelajaran PPT, silakan kalian amati dan analisa nih masalah-masalah terkait parameter yang disampaikan ya. Di sini ada video men-setting mesin las. Perhatikan. Ketika menunjukkan dari ini kita menggunakan pada penggunaannya BCS akan berproses menggunakan maka penasihatnya ketika kita balik boundary ini ada di positif, maka kita namakan polaritas DC kosong pada pada itu ada pada angka yang kita gunakan itu pada sebatas itu kita atau angka kasus. Oke, selesai ya. Nah, setelah kalian mendapatkan media pembelajaran, ya, materi pembelajaran tadi dari PPT, dari video tadi, kira-kira ada pertanyaan nggak?
Oke, silakan Robi. Jadi parameter pengelasan itu apa saja? Jadi seperti yang tadi dijelaskan Pak Bernanda, ya, parameter pengelasan itu ada 5. Apa saja? Parameter pengelasan itu yang pertama persiapan bahan material, yang kedua elektroda, pemilihan elektroda ya, sesuaikan dengan kebutuhan kalian, mau mengeras root atau fill atau capping, ya. Yang ketiga polaritas, ya, polaritasnya mau DCFP atau DCSP, CRP atau DCSP, ya, balik-balik serah, itu tergantung kalian sesuai dengan yang Bapak jelaskan tadi, itu mempengaruhi hasil pengelasan, terutama di bidang di fase penembusan, ya. Terus tadi ada lagi apa, setting ampere, arus itu mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Contoh mudahnya ya, Anda menggunakan arus yang besar dengan arus yang tinggi dengan arus yang rendah, itu bagaimana kira-kira? Kalau pakai ampere arus yang rendah kan, apa, hasil lasnya kan suhunya kan nggak terlalu besar, logam yang lain juga nggak terlalu banyak. Tapi ketika kita pakai ampere tinggi, langsung elektroda panas, ya. Suhu benda kerja panas, elektroda lebih tinggi suhunya, dan juga cairan logam las yang dicairkan itu lebih banyak karena setting ampere. Seperti itu ya, bisa dipahami Robi ya. Oke, saatnya kita mendesain project ya. Jadi saya nanti akan memberikan kertas LKPD, ya, lembar kerja peserta didik ya. Ini ada tugas berkelompok, ya. Silakan kalian nanti berdiskusi berkelompok, mengerjakan prakteknya berkelompok. Namun pekerjaannya ada yang tes formatif individu. Ya. Jadi kita akan bahas silakan nih Bapak bagikan LKPD-nya, lembar LKPD-nya ya. Ya, berkelompok ya. Sebelum kita membahas pembagi kelompok, kita amati dulu di lembar LKPD itu. Ya, nih Bapak jelaskan nih di depan nih. Nah sudah nih, tadi Bapak bingung tadi, kenapa kok nggak muncul di vektor, kayak proyektor ya. Ini contoh ya. Di situ ada tujuan pembelajaran lengkap dengan petunjuk pengerjaan tugas ya. Ada nama juga, Anda isi namanya dulu ya. Nama siswanya, NIS, kelasnya 11 TP ya. Di sini ada petunjuk pengerjaan tugas. Nah, perhatikan amati pemaparan oleh guru ya. Tadi sudah ya, identifikasi komponen parameter dan diskusikan dengan kelompok Anda poin 3 ya. Dengan guru terkait desain project. Desain projectnya itu apa aja? Nah, nanti kita akan bahas ya. Di sini ada 2 tugas, tes formatif dan praktek kelas. Setelah itu baru presentasi. Ya, intinya ada 3 ya. Tes formatif, praktek kelas, sama presentasi. Di akhir juga nanti akan ada post test. Ini ada form Google-nya ya. Nanti akan kita bahas di akhir. Bapak akan jelaskan terkait dengan apa itu pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi walaupun kalian sama ya, kita mengelasnya sama ya, mengelas parameter kelasnya beda. Jadi mengelasnya sama, jadi pengelasan kita sama-sama mengelas praktik, tapi kita bedakan. Ada yang mengelas di posisi 1G, mengelas sambungan tumpul, pengelasan sambungan tumpul di posisi 1G di bawah tangan. Ada yang posisi horizontal, ya.
mengelas sambungan tumpul di posisi horizontal. Ada yang di posisi vertikal 3G. Jadi ini sudah Bapak coba tentukan ya, tapi nanti kita sepakati bersama saja. Jadi kelompok mana yang akan mengelas berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi kalian, kenapa Bapak pilih kelompok 1 ini, kelompok 3 seperti ini? Kenapa Bapak beda-bedakan? Karena Bapak tahu sendiri anak-anak Bapak itu seperti apa. Jadi ada yang lebih pintar, makanya Bapak taruh di posisi 3G, ya. Ada yang sedang-sedang saja, ada di posisi 2G, ya. Ada yang kurang, makanya Bapak taruh di posisi 1G. Nah, nanti kita sepakati lagi bersama, ya. Mungkin itu saja dari pembelajaran diferensiasi ya. Ini ada tes formatifnya, nah seperti ini ya. Contohnya ya, tes formatif ya. Ini kalian kerjakan individu. Di situ Anda lihat tuh ada 4 lembar dalam LKPD. Ada 4 lembar, nah itu nanti kalian LKPD-nya kalian buka ya, itu kan di snatches kan. Di strapless itu dibuka, nah bagikan satu-satu ke tiap kawan, jadi itu per anak individu untuk tes formatifnya. Silakan dikerjakan soal uraiannya ya. Untuk lembar pengamatan kelompok, ya ini baru kalian itu ya, baru kalian bekerja secara kelompok ya. Di sini ada parameter pengelasannya di bagian row. Nah, saya tentukan di bagian row dan di bagian capping. Parameter pengelasannya apa aja yang kalian gunakan? Bisa jenis dan diameter elektroda. Apa yang kalian gunakan? Elektrodanya diameternya berapa? Arus ampernya itu berapa? Kita pakai range ya, range antara berapa sampai berapa? Misalkan 40 sampai 60 ya. Polaritasnya apa yang kalian gunakan? Silakan dipilih salah satu. Bisa di CSP atau di CRP sesuai keyakinan kalian masing-masing, karakteristik kalian masing-masing ya. Nanti akan kita coba evaluasi dan analisa. Kecepatan las, ya kecepatan lasnya itu beragam tiap anak. Jadi nanti begitu ada yang las, ada yang stopwatch di HP ya, seperti itu ya. Jadi hasil rasanya bagaimana nanti kalau sudah las, hasil rasanya tiap anak itu bagaimana? Anak ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 ada 4 anak. Jadi pas ya satu-satu ya. Pengelasan menurutnya si A bagaimana, si B bagaimana, si Saeb misalkan bagaimana, si Robin gimana, si Tirta bagaimana ya. Jadi tetap aja ngelasnya satu-satu, cuman kalian bekerjanya secara berkelompok. Ya, dianalisa itu. Kenapa ya pengelasan saya kok jelek misalkan kan? Nah, kasih tahu ke kawan yang kedua, kamu kalau ngolah jangan pakai parameter saya itu salah. Coba bagian ini, coba arusnya sekian, coba polaritasnya sekian. Ya, seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Dan dianalisa terakhirnya, nah, kenapa sih pengelasannya sampai misalkan kurang baik atau ada cacat kelas. Nah, di situ kalian tentukan analisanya kenapa disebabkan oleh. Jadi kalau root tidak tembus bisa, itu kenapa? Ya, seperti itu ya. Terima kasih. Kita lanjutkan pembelajarannya ya. Nih. Setelah kita setelah Bapak paparkan tadi bagaimana cara mengerjakan LKPD-nya, kira-kira ada pertanyaan nggak terkait proses pengerjaan? Silakan, bagi ada yang mau bertanya terkait proses pengerjaan. Nah, silakan Tirta. Kerjaannya posisinya ditentukan apa? Nah, oke. Kita sepakati di sini ya. Jadi Bapak percaya bahwasanya kalau kelompok 1 itu bisa melakukan pengelasan 1G. Kelompok 1 itu
nanti akan Bapak kasihkan kelompoknya itu siapa saja. Dan kelompok 2 dan kelompok 3 itu sesuai dengan eh, kesepakatan bersama. Ya, jadi kita sepakati bareng-bareng di sini. Kira-kira kalau Bapak tentukan secara tadi, kira-kira kalian sepakat nggak? Kan kalian kan sudah mengelas 3G semua, bahkan ada yang beberapa yang 4G. Jadi kita tentukan di sini. Kira-kira sepakat nggak kira-kira kawan-kawan ya? Untuk pengelasan 1G, 2G, 3G ditentukan oleh guru, oleh saya. Ya, sepakat ya? Tapi nanti akan Bapak beri bantuan. Kira kalian mengelas. Tenang aja. Ya. Untuk berapa lama waktu pekerjaan ya? Berapa lama waktu pekerjaan untuk menyelesaikan LKPD? Semakin cepat akan mendapatkan poin yang lebih tinggi. Selisihnya bisa jadi 10 poin. Jadi misalkan salah satu kelompok 60 menit Pak saya mengerjakannya. Itu akan berbeda dengan kelompok yang mengerjakan 45 menit. Jadi seperti itu. Kira-kira kita tentukan sekarang kelompok 1 atau kawan-kawan bisanya berapa menit? Nah, ini ya kelompoknya ya. Nah, kita sepakati bersama ini kelompoknya. Nah, kelompok 1 tadi kan 1G. Kelompok 2, 2G. Kelompok 3, 3G. Nah, jadi bagaimana? Sepakat? Ya. Sepakat ya. Jadi kelompok 1 butuh berapa menit? Katanya. 60 menit cukup? Nah, silakan ditentukan dengan kelompoknya masing-masing. Nah, kelompoknya berdiri. Coba kelompoknya berdiri. Nah, kelompok 1 bagaimana? Sepakat 60 menit. Oke. Duduk kembali. Gimana kelompok 2? Silakan. Berdiri. Erwin, Robi, Dayat, Tommy ya. Gimana? Sepakat? Sepakat ya? 60 menit juga. Suprianto bagaimana nih kelompoknya Suprianto kelompok 3? Sekarang. Yohanes, Raihat, sepakat? Kalau misalkan 45 menit gimana? Bisa nggak? Bisa. Untuk membedakan aja sih. Kan Supri kan pandai kelas nih sama Rehan. Jadi tolong ya buktikan bahwasanya kalian itu beda dengan yang lain. Karena Bapak menaruh harapan nih supaya ada yang paling baik gitu ya. Seperti itu ya. Bisa ya 45 menit ya. Oke, kita sepakat. Nah, ini kelompoknya sudah Bapak sebutkan ya. Kita akan membagi kelompok fase 3. Kita sudah sepakat. Nah, teknisnya adalah nanti kalian akan kerja praktek kelas ya. Ada 2 orang kerja praktek kelas di luar, ada 2 orang akan mengerjakan laporan LKPD. Jadi ada yang standby di sini, ada yang standby di luar. Ya, nanti akan bergantian. Jadi setelah yang kelas akan kerja praktek, yang kerja praktek, yang kerja praktek kelas akan bergantian kerja laporan. Maaf ya, yang kerja laporan nanti akan bergantian kerja praktek kelas. Paham ya sampai sini ya? Paham. Kira-kira saya beri kesempatan untuk siswa-siswa menanyakan permasalahan yang terkait dengan pekerjaan KPD. Ada yang ingin dibahas atau ditanyakan? Ya. Ada ya? Ada. Oke. Langsung saja kalau begitu sebelum kita melakukan pengelasan, ya. Sebelum kita melakukan pengelasan maka kita SBK dulu semuanya berdiri. Tirukan apapun gerakan yang ada di layar monitor. Bisa ya?
Oh ya, ya, ice breaking untuk melemaskan. Lepaskan aja. Ayo putar lagi, putar lagi, putar lagi, putar lagi. Ya. Oke, cukup. Jangan duduk kembali ya. Itu sekedar ice breaking ya. Sebelum praktek biar kita agak lemas dan agak hangat dikit ya karena cuaca kita tidak bisa. Oke, silahkan kalian mulai prakteknya dibagi sesuai nama tadi ya. Nah, yang praktek kelas silakan keluar ke depan untuk kita melakukan praktek kelas. Yang mengerjakan laporan silakan tetap stay di dalam kelas untuk mengerjakan laporan. Jadi nanti itu LKPD-nya silakan dibuka necisnya ya, dibagikan ke kawan-kawan ya. Seperti itu ya. Yang praktek kelas silakan persiapan ke depan. Ya. Mana itu? Aku ada. Jadi silakan kawan-kawan bagian mengelas. Jadi silakan kawan-kawan bagian mengelas silakan persiapan dulu APD-nya. Kemarin juga dijelaskan ya. Mana yang tadi ada kerjanya, yang mana yang tadi, yang baru di kampung mana yang akan jelas mana. Silakan. Ayo bentar lagi mas. Kamu sendiri ya. Ya, silakan ya. Orang sudah mulai, orang sudah mulai. Mana yang sudah akan dibuka sedikit, lalu langsung buka. Ada lagi? Mana yang baru lagi? Mana yang baru kamu? Ini yang baru kamu. Ini yang baru kamu. Sini, kita.
Ini perhatikan ya. Ini ketika belum kelas, perhatikan. Apakah sudah ada rumusnya? Misalnya 2 minggu atau lebih. Nah, itu kan ya. Perhatikan ya. Kan misalkan jarak dia mana udah mana. Dengan roda ya. Setelah itu ada apa? Tegel. Bojong. Ya. Jangan sampai nanti setelah di bawah kan sudah kali bisa tidak makan dulu ya, jangan sampai disposisi dulu ya. Ada kalau bisa dua ya, bunjing ya. Kan sekarang jalan alokasinya itu supaya lebih bisa lebih mulus ya. Oke, akan ditekan. Ya, bagaimana kawan-kawan? Pengerjaan KPD-nya sudah dikerjakan ya? Ada kesulitan nggak kira-kira? Ada Coba kita tengok di nomor 1 ya, kita lihat di nomor 1. Sebutkan komponen yang termasuk dalam parameter cara. Komponen parameter kemasan adalah siapkan bahan, ada kualitas, harus ampere. Nah, kita kurang travel speed, tambahkan travel speed ya. Dan, jadi ada 5, jangan lupa. Itu dasarnya saja Anda menjelaskan parameter pengelasan itu ada berapa. Itu masih dasarnya saja. Jadi Anda harus lengkap ya. Jadi seperti itu ya. Ada di media pembelajaran yang sudah Bapak share di WA ya. Silakan dibuka aja nggak apa-apa ya. Boleh. Jadi tolong kalau mengerjakan KPD yang cermat, dan teliti dan lengkap. Ya, silakan di ya nggak apa-apa, silakan di itu ya, dikerjakan dengan cermat dan teliti menggunakan media PPT pembelajaran ya, lengkap materinya ya. Lagi ya. Bahkan bukan dapat kalau pakai
Bisa nggak? Baik. Oh, bisa kan? Ya. Jangan, jelas. Aduh. Ya. Jangan jelas, papan belakang. Apa lihat dari sini? Nah, di sini ya, ada yang bisa memasang parameter kelasnya, parameter apa ya? Nah, ada. Kawan-kawan yang di sini kalau sudah selesai silakan ikut Bapak untuk ini kita men-stop gas kawan-kawan mengamati pekerjaan kelompok kawan-kawan. Dan ya, Ini ada bawah, ini Pak. Tasnya bawah. iya katanya ayo ya. Apa ya? Silakan parameternya silakan dicatat teman-teman tata kelas sekarang. Ya. Tolong yang banyak di sebelah sana. Oke, kita selesai. Selesai. Waktunya terakhir selesai. Silakan yang sudah selesai silakan diselesaikan ya untuk dan presentasi. Terima kasih.
Ya, sekarang selesai. Silakan disusun LKPD-nya, penugasan LKPD-nya yang sudah selesai. Ya, terus di-match, jadikan satu kembali ya. Pak. Jadi pekerjaan kalian LKPD-nya jadikan satu di matches ya. Jadikan satu jadi per kelompok nanti LKPD-nya ya. Diberi nama identitas kelompok masing-masing. Ya, saatnya kita ini ya menguji hasil dari apa yang sudah kalian kerjakan. Lembar pengamatannya tadi seperti bagaimana? Tadi ada trouble, ada hambatan saat praktek kelas itu apa aja. Nah, itu semua kemukakan sewaktu nanti kalian presentasi. Oke. Ya, sudah dibersihkan tadi sumber ya. Nah, nah, oke. Kita beri kesempatan untuk kelompoknya Supri, silakan maju. Kelompoknya Supri untuk maju ke depan kelas untuk mempresentasikan kelompoknya Tirta. Maksud saya, mohon maaf saya salah sebut. Kelompoknya Tirta silakan maju ke depan kelas semuanya untuk mempresentasikan satu saja ya sebagai contoh. Silakan. Lupa kelompoknya ya. Nah ini. Minda tidak masuk. Apa? Ya. Silakan dipresentasikan tes formatifnya salah satu seperti apa, dibacakan. Nah, nanti Bapak akan mengevaluasi hasil pengawasan dari kalian. Ini sebelah sini sering rapi. Nah, ini yang udah. Silakan dibacakan. Komponen variabel yang salam dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang hasil pekerjaan kami. Yang pertama yaitu komponen kerja kami dalam pengelasan 1G. Ya, di sini komponen apa saja yang termasuk dalam parameter pengelasan. Komponen variabel yang termasuk dalam parameter pengelasan adalah persiapan bahan elektroda, arus ampere, polaritas, dan travel speed. Yang kedua, besar kecilnya arus ampere pada hasil laser. Pengaruhnya jika kita menggunakan arus yang besar atau tinggi saat mengelas adalah logam las yang mencair lebih banyak dan suhu benda kerja menjadi lebih panas. Sedangkan jika menggunakan arus lebih kecil, benda logam las yang mencair lebih sedikit dan suhu benda kerja tidak terlalu panas. Yang ketiga, ada beberapa sebab saat mengelas rod tidak tembus, yaitu 1. Kesalahan polaritas yang digunakan. 2. Setting ampere kurang tepat. 3. Travel speed terlalu cepat dengan posisi sudut ayunan las kurang tepat. Oke, cukup. Terima kasih untuk tes formatifnya sudah cukup lengkap ya, kawan-kawan ya. Gimana dengan lembar pengamatannya? Tadi bagaimana hasil pengamatannya, Tirta? Jadi ya sudah cukup lumayan ya, tapi kurang baik ya, Tirta ya.
Pasang 1 ya. Untuk rootnya kawan-kawan, ini bagaimana? Kenapa kok lihatnya penetrasinya nih belum sempurna ya? Ya ada yang nyambung, ada yang enggak ya. Ada yang bolong-bolong. Ini kenapa nih? Kira-kira penetrasinya enggak sempurna. Ampernya terlalu kecil, Pak. Ampernya terlalu kecil ya. Ada lagi? Coba dianalisa. Apa kira-kira? Ya, ini sampai sini sudah bagus nih. Ya, ini sampai sini sudah bagus. Ini sampai sini. Ya, ada ininya ya. Wormhole-nya ya. Sini ya. Ampernya terlalu kecil. Gimana polaritasnya? Polaritasnya pakai apa? Tirta. DCSP gitu, Pak. DCSP, strike polarity. Kenapa alasannya kok pakai DCSP? Karena Lebih mudah nembus. yo, Pak. Kalau DCSP tadi sempat gunakan juga kan? Yo. Kira-kira gimana kalau DCRP dibandingkan dengan DCRP? Kalau DCRP gimana tadi? Tembusannya gimana? Tanya agak kurang, Pak. Agak kurang ya? Seperti itu ya kawan-kawan. Jadi kalian harus pandai dalam menganalisa parameter pengelasan. Jadi kita nggak asal ngelas. Kelompoknya Saiful ceritanya aja masih terdapat banyak ini ya, terdapat banyak kekurangan di sini. Sudah Bapak evaluasi ya hasil pengerjaannya kita ya. Apalagi nih kita bicara terkait dengan capping, banyak yang tidak rata. Kira-kira Saiful kenapa kok pengelasannya tidak rata Saiful? Karena Untuk capping? gerakan tangannya terlalu cepat, Pak. Karena gerakan tangannya terlalu cepat dan tidak stabil. Ya. Benar ya, untuk capping memang kita tergantung karakteristik kita masing-masing. Saiful pakai ampere berapa? Ampere tinggi atau rendah? Nah, Pakai ampere rendah. Ada juga kawan-kawan yang pakai ampere tinggi, tetapi ayunannya tangannya itu cepat. Ya, itu tergantung karakteristik. Nah, disitulah seninya kalian dalam menganalisa ya. Disitulah pola pikir kalian menganalisa kira-kira parameter las yang tepat untuk saya itu apa. Jangan ketika kawannya ngelas, yang lainnya ngikut parameter kawannya yang sebelumnya ngelas, gitu loh. Ya, jadi jangan ikut-ikutan parameter lasnya. Nanti hasilnya akan jadi apa? Jadi salah kaprah. Hasilnya jadi kurang baik ya. Baik, beri aplaus untuk kelompoknya Saiful, silakan. Yuk. Ya. Kira-kira ada yang mau menganalisa atau ada yang ditanyakan terkait pekerjaan dari kelompoknya Mas Tirta dan Saiful? Ya. Jadi sampai saya evaluasi ya kawan-kawan ya. Tadi sudah saya sebutkan yang di presentasinya Mas Saiful. Saya evaluasi bahwasanya ya, kira-kira ada yang ditanyakan terkait dengan hasil analisa Mas Saiful? Udah paham ya? Jadi tergantung dari parameter las yang kalian gunakan. Setiap kelompok, setiap individu itu parameter pengelasannya beda. Baik sisi dari persiapan benda kerjanya, gapnya berapa, mungkin 2,6 ada yang tembus, tapi ada juga yang tidak tembus. Pakai 3,2, ada seperti itu. Atau mungkin dari polaritasnya. Tadi Mas Tirta bilang, polaritas itu Pak, kalau pakai DCSP itu lebih nembus Pak, tapi kalau pakai DCRP itu kurang nembus. Ya, jadi seperti itu. Itu kalian harus menyesuaikan dengan parameter kalian sendiri. Tapi yang lebih bagus adalah DCSP. Ya, itu patokannya. Jadi untuk ampernya juga, penggunaan ampernya juga ya.
Penggunaan ampernya kalau tinggi, terlalu tinggi, apakah nanti rootnya lebih bagus atau malah jebol? Ya, jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Solusinya seperti itu. Berapa? Tadi kisarannya 40 sampai 60 untuk root. Kalau untuk capping 60 sampai 100. Ya, bisa kamu kasih 80 ampere. Ya. Jadi seperti itu. Terkait dengan hasil tanggapan Pak Mir dari analisa lembar pengamatan dari kelompoknya saya. Ya. Dan terima kasih pada saya dan saya. Nah, sekarang Bapak akan memberikan post test ya. Silakan kalian kerjakan post test yang ada di form ini. Silakan buka HP kalian. Ya, Bapak share di grup ya. Dengan post test ya. Nah, linknya itu nanti akan muncul seperti ini. Post test pertemuan 5. Tulis nama, kelas, dan sekolah Anda. Ya. Jadi seperti itu ya. Nah, di sini ada pertanyaan, silakan dijawab di masing-masing kelompok ya. Ya. Bapak kasih waktu, silakan dikerjakan sekarang. Di link dari Bapak ya. Oke, kita saatnya ke penutup ya. Jadi selesai ya, sudah selesai ya. Bagaimana untuk post test sudah selesai ya, sudah selesai dikerjakan? Nah, sudah. Oke, kita masuk ke bagian akhir yaitu penutup. Nah, kita melakukan refleksi ya atas pembelajaran yang telah berlangsung. Kira-kira materi yang diajarkan tadi bagian mana yang bagian sulit? Atau yang Anda mengalami kesulitan? Ya, kalian bisa bertanya apa mengajukan pendapat, silakan. Parameter pengelasan yang tepat. Mengatur parameter pengelasan yang tepat. Ya, jadi memang kita kalau mengatur parameter pengelasan itu susah ya, tergantung dari karakteristik kita masing-masing ya. Jadi kalau ada yang menggunakan ampere tinggi waktu pengelasan root, nanti kalau kita yang pakai malah jebol. Nah, seperti itu ya, nggak sama kan? Nah, jadi itu kita tentukan sendiri masing-masing ya. Kira-kira pembelajaran pada hari ini gimana, siswa-siswa? Seru Pak, tapi hasil rasanya belum memuaskan. Seru ya, cukup seru ya, karena nanti kita sempat ice breaking juga ya, ada penguin berputar ya. Anda bukan malah jadi tambah pintar, tapi tambah pusing ya. Jadi kita jarang sekali untuk ice breaking. Saat ini kita lakukan ice breaking ya, sedikit banyak itu membantu ya, membantu mood kita supaya kita lebih semangat lagi. Itu yang diharapkan. Ya, mungkin saya akan menyimpulkan hasil pembelajaran ya. Jadi kita itu Mas harus memperhatikan ya parameter pengelasan, variabel pengelasan yang harusnya kita gunakan sebelum ulas. Mulai dari persiapan benda kerja, mulai dari polaritas, ampere, elektroda, ya, sama travel speed atau kecepatan. Itu kita sudah hafal. Dan kita harus pahami di situ bahasanya sebelum ngelas, oh persiapan benda kerjanya, oh ternyata ada disposisi, jebol ulang, rombak ulang, sampai posisi ininya, posisi benda kerjanya itu enggak ini ya, enggak ada disposisi material ya. Kebanyakan kan disposisi nih, asal langsung tag aja. Enggak bisa seperti itu ya Mas ya. Jadi kita lakukan parameter pengelasan yang sesuai dengan karakteristik kita masing-masing. Pak, bagaimana kalau parameter saya tidak sama dengan apa yang dijelaskan oleh Bapak di depan kelas? Loh, enggak apa-apa, karena tiap orang tuh namanya pengelasan seniman api. Tiap orang tuh punya karakteristik kelas masing-masing. Ada yang waktu mengelas tuh cepat, gerakannya cepat, pakai ampere besar cepat. Ada yang pakai ampere kecil,
lambat. Yang penting adalah hasil akhirnya. Ya, sampai di sini paham ya? Jadi tolong perhatikan betul parameter pengelasan tiap anak, tiap individu. Jadi dari pembelajaran ini Bapak harapkan kita bisa saling mengevaluasi lah, mengoreksi lah hasil pengelasan kita itu seperti bagaimana. Apakah sudah sesuai dengan ketentuan, apakah sudah baik, atau masih ada yang kurang, ada cacat khasnya. Nah, jadi seperti itu ya hasil dari kesimpulan pembelajaran hari ini. Untuk selanjutnya saya berikan penguatan sedikit kawan-kawan. Wimatel, We brother. Wimatel, We brother. Wimatel. We brother. Penguatannya adalah begini teman-teman. Ketika kita mengelas, ya jangan terpengaruh oleh hasil las kawan kita. Setiap pencapaian apa yang kita capai, ya setiap usaha yang kita capai itu berbeda dengan orang lain. Kita tidak perlu iri, kita tidak perlu berkeluh kesah, gitu ya. Hanya karena las-lasan kita lebih jelek dari kawan kita, tidak perlu. Kenapa? Karena hidup itu adalah proses. Proses Anda dengan proses kawan Anda tentu berbeda. Takdir Anda dengan kawan Anda mungkin berbeda. Mungkin misalkan las-lasannya Tirta sekarang lebih bagus daripada las-lasannya misalkan Erwin. Tapi bisa saja besoknya Tirta, mohon maaf ya, bukannya mendoakan, ada takdirnya dia misalkan mati, misalkan meninggal. Apakah Anda iri terhadap Tirta? Enggak. Karena apa? Takdir itu proses, tempat kita berproses. Semuanya kita tuh manusia, Bapak juga manusia, kita belajar di sini ya, di kelas ini kita belajar, kita berproses. Hasil akhir Allah alam bis. Ya, seperti itu ya. Oke, silakan terakhir kelas ditutup oleh Erwin untuk menutup doa. Tolong enggak keras suaranya Erwin. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih atas waktunya teman-teman. Terima kasih telah menyimak pembelajaran dari Pak Ber. Terima kasih sudah hadir dan mengikuti pembelajaran pada materi kita hari ini, parameter pengelasan. Walaupun mungkin hasilnya kurang memuaskan, tetapi Bapak bangga dengan kalian. Tetap semangat, tetap kompak. Sekali lagi kita ucapkan yel-yel kita, Wimatel! We brother. Wimatel! We brother. Wimatel! We